Pelajaran yang ke-24. Halaman 48. Sulhu Hudaibiyah. Itu perdamaian Hudaibiyah. Tahu makna mana tu? Bermula pelajaran yang ke-24. Itu perdamaian Hudaibiyah. Lama alimat Quraisyun, manakala mengetahui oleh orang Quraisy bi bai'atir ridwan, dengan bai'ah ridwan, dengan bai'ah ridwan, lagi lafaz tu, khafat, niscaya takut ianya orang Quraisy, ala nafsiha, di atas dirinya orang Quraisy, di atas dirinya orang Quraisy. Fa'arsalat Utsman, maka melepas ianya orang Quraisy, Utsman akan Utsman, wa man ma'ahu, dan orang-orang besertanya Utsman, dan orang-orang besertanya Utsman. Kah? Iliket tunggu. Iliket. Terjadi peperangan Hudaibiyah. Tahun yang ke-6 daripada hijrah. Tahun yang ke-6 daripada hijrah Nabi. Terjadi peperangan Hudaibiyah dan bai'ah ridwan. Kaileh. Hudaibiyah. Menyatakan Hudaibiyahnya sabah tempat. Sabah mon yang na di antara Mekah dan Madinah. Nya Hudaibiyah. Berarti awak tenekun peperangan Hudaibiyah. Berarti terjadi peperangan di Hinan. Kah? Teman pakan terjadi peperangan Hudaibiyah. Ada perlu diingat lepon? Tahun yang ke-6 daripada hijrah terjadi peperangan Hudaibiyah. Tapi peperangan Hudaibiyah tersebut hana muperang. Peperangan tapi hana muperang. Baru atau strategi golong metak-metak, golong bersedaging peperangan. Pakat karena gepu mulia putanan Ka'bah. Karena gepu mulia Ka'bah oleh Allah. Sehingga hana terjadi peperangan yang secara langsung. Cuma kibang kejadian. Pakan sampai terjadi peperangan Hudaibiyah. Jadi kejadian ni budak Rasulullah beserta 1,500 orang muhajirin dan orang ansar. Hana neme alat senjata sapu-sapu, hana neme pedang, hana neme tombak, hana sapu-sapu. Budak Rasulullah bersama 1,500 orang muhajirin dan orang ansar jak ke Mekah untuk nak umrah. Umrah. Umrah kadang-kadang di Mekah. Dan nasurah tawaf di Ka'bah. Yang jadi permasalahan, ahwadai tipu oleh orang Quraisy. Ada Nabi di Madinah. Nabi hijrah. Madinah. Tahun yang ke-6, ahwadai karamai orang tamung Islam yang mana bahawatanya Nabi 1,500 orang muhajirin dan orang ansar genejak Mekah untuk nejak lakukan umrah. Menan itu pun oleh orang Quraisy yang bahawasanya Nabi kan tibit untuk nejak ke Baitul Haram. Itulah
ba Kaabah, nyan ba watenyan kirimlah pasukan juga oleh orang Quraisy. Tetapi hana jadi perang. Hana terjadi perang. Jadi ahwate Rasulullah nejak dari Madinah ke Mekah. Trok bak sabah tempat yang gepenan dengan Hudaibiyah. Kamu je dah. Menan ahwate nejak dari Mekah ke Madinah, trok bak sabah tempat yang gepenan dengan Hudaibiyah. Itulah Mon yang letak di antara Mekah dan Madinah. Berarti Nabi dalam trok Mekah. Apa? Nabi dalam trok Mekah. Jadi bedah orang Quraisy kirim utusan dari Mekah ke Nabat Nabi untuk jak tayang pubut. Berarti berangkat Mekah. Apa tujuan? Berarti jak Mekah. Nabi berserta pada rombongan. Yang teruk utusan. Ahwatnya teruk utusan. Nabi juga ni kirim utusan. So ni kirim Usman. Ni kirim Usman ni Nabi ke Mekah untuk yak bitih. Untuk yang bitih yang bahwasanya maksud Nabi beserta para rombongan jak Mekah adalah untuk jak umrah. Dan bakwatenya guyu bitih ni Nabi. Baksa guyu bitih bak urung Quraisy. You pegah Pak Usman, hai urung Quraisy. Nyo hana triple urung yang lumoh akan merumpok kemenangan. Ni aku pegah le Usman, saya pegah Nabi. Dan Allah Taala akan nyepulahi agama. Munyo berakon berarti payah sembahyang di rumah. Hanjit berarti dia terang-terang karena dipoh le urung kafir. Nyo Allah Taala hana triple akan nyepulahi agama, nyeputang agama. Nyepujlah akan merumpok kemenangan bagi kaum orang Islam. Nyan yang disampaikan oleh Utsman atas perintah Nabi. Berarti yang dikirim ke Mekah Utsman. Sedangkan Nabi berserta pada rombongan yang lain mentang berada di Hudaibiyah. Ahwate truk Sayyidina Utsman ke Mekah itun dewa Quraisy. Penjara dewa Quraisy. Sehingga bawatnya katruk berita yang bahwasanya Sayyidina Utsman kaipoh mati. Katruk berita berarti bak gelunyung orang Islam, Sayyidina Utsman kaipoh mati. Sehingga nucak sikap oleh Rasulullah nubaiat orang Islam bak watenyan diuk bak kaya. Diuk bak kaya nubaiat. Kiban nubaiat nupegat perjanjian. Ultimatum istilah haji. Nyo getanya orang Islam yang kana hino mandum nyo bek sagai dah plung hana plung kamo nyo mandum hana plung. Berarti bek plung sama-sama. Berarti lawan Quraisy. Awatnya tersedia berita yang bahawasanya Sayyidina Utsman kaipoh. Sehingga nyan peristiwa baiat Nabi tersebut di Hudaibiyah gepenan dengan bai'ah Ridwan. Kamu boleh nan. Bai'ah nampak Hudaibiyah putar, bai'ah Ridwan putar. Surah gedanya urangnya adalah peristiwa pegat perdamaian perang Hudaibiyah. Kiba pegat perdamaian? Ahwate Nabi bunuh leh pegat ultimatum beserta rombongan Nabi di Yubak Kaya yang gepenan dengan bai'ah Ridwan. Kemudian ditupu juga habanyan oleh orang Quraisy yang bahwasanya Nabi kan baiat orang yang bahwasanya hanplung nyopu kejadian tetap urung kafir lawan urung Quraisy lawan hanplung. Kalau menjanji dengan Nabi beserta para rombongan truk bertanya bak urung kafir Quraisy. Sehingga orang truk bertanya bak kafir Quraisy bertuh ya kafir Quraisy. Kafa ya. Ya awaknya mati. Makanya awak kafir ya mati. Walaupun kafir ya mati. Maka bawatnya Sayyidina Utsman yang di drop oleh awaknya, ditahan oleh dipilih lo. Dan juga orang yang beserta Sayyidina Utsman bawatnya juga dipilih lo. Berarti kesimpulannya hanya anggapan berita sebagai bunuh yang tersiar yang bahwasanya Sayyidina Utsman meninggal kaipoh oleh kafir Quraisy yang berarti hana betul. Buktinya awate Nabi ni pegat bai'ah Ridwan
ditipu oleh orang Quraisy, Sayyidina Osman dilepaskan kembali. Kak. Dan surah yang pertama. Yang kedua, wa talibatis sulha. Dan meminta ianya Quraisy akan perdamaian. Fatamma bainahuma. Maka menerima ianya perdamaian bainahuma di antara keduanya. Bisyuruti dengan segala ketentuan-ketentuan. Allati aradatha yang menghendaki akannya allati Quraisyun oleh Quraisy ala lisani rasuliha di atas lisan utusannya Quraisy. Di atas lisan utusannya Quraisy. Oleh Sayyidina Uthman, rupanya Quraisy, kafir Quraisy dikirim utusan juga kepada Rasulullah. Bak utusan tersebut disampaikan oleh kafir Quraisy, iaitu untuk minta perdamaian, lakai perdamaian. Nyobek tak melah dia. Baik tak perang, tak damai-damai macam. Sehingga saling menerimalah antara dua buah kelompok. Itulah kelompok Nabi dan kelompok Quraisy. Tapi dengan ketentuan, lagi yang kan ditetapkan oleh Quraisy, yang mana kali pegah bak utusan mena-mena berarti inti-inti perdamaian. Poin-poin perdamaian mena-mena. Dan lagi kan. Berarti dilakai perdama, hotel kaya Quraisy dilakai perdamaian berarti bak Rasulullah. Mamputa dengan isi perdamaiannya. Puta dengan perdamaian, isi perdamaian yang dilakai oleh Quraisy. Wahia. Dan bermula dianya syarat-syarat ataupun inti-inti perdamaian, poin-poin perdamaian, waza'u harbi asyra sinina, meletakkan senjata 10 tahun. Meletakkan senjata 10 tahun. Meletakkan senjata akan 10 tahun. Selama 10 tahun. Nyan berarti poin perdamaian. Berarti pegak perdamaian, pegak orang Quraisy, nyok kita yang berdamai. Berarti hana mu perang le, hana pakai senjata, hana mu perang le selama 10 tahun. Nyan inti perdamaian. Yang kedua, wa ayyamanun nas, dan bahawa mengamankan oleh manusia, teman manusia, ba'duhum sebahagian mereka itu manusia, ba'dan akan sebahagian yang lain. Ba'dan akan sebahagian yang lain. Poin perdamaian yang kedua adalah berarti saling aman-mengaman, hana mula-mula ni. Sebahagian dengan sebahagian yang lain, nyo hana mula berarti aman, saling memperaman dan sampai kedoro. Hana mempakili. Nyo yang ilakai oleh Quraisy. Onian yang ketiga, wa ayyarji'a anhum, dan bahawa kembali ianya Nabi. Dan bahawa kembali ianya Nabi anhum untuk mereka itu Quraisy hadzal am pada ini tahun. Hadzal am pada ini tahun. Yang poin ketiga. Jadi Rasulullah kenyokan hijrah Madinah. Buno barutu Hudaibiyah. Inti dari perdamaian poin yang ketiga adalah Nabi berlangtonnya naju ke salam ke Mekah, bekle di Madinah. Bekle Nabi berada di Mekah. Bergua lah Nabi Mekah karena Nabi lahir di Mekah dan raya di Mekah. Upam kira-kira nyo berarti permintaan orang kafir Quraisy dalam perdamaian. Yang ketiga. Yang keempat, wa alla yaruddu, dan bahawa tidak mengembalikan oleh mereka itu man atahum akan siman yang datang ia nyaman akan mereka itu
minal muslimin, daripada orang Islam, dan tidak mengembalikan oleh mereka itu akan siman yang datang ia nyaman akan mereka itu daripada orang Islam. Poin yang keempat, poin perdamaian yang keempat, urang Islam yang jak ba urang Quraisy nyo bekle dikembalikan. Maknanya bekle ditolak, bersaling terima. Urang Quraisy jak ba urang Islam, anak urang Islam jak ba urang Quraisy juga bek yuwali. Pada intinya apa? Jak Mekah untuk jak ba Kaabah bek tam-tam. Ka wa ayyarudda Muhammadun, dan bahawa mengembali oleh Muhammad akan siman atahu yang datang ia nyaman akannya Muhammad daripada Quraisy. Ya, daripada Quraisy. Ya. Dan bahawa mengembali oleh Muhammad akan siman yang datang ia nyaman akannya Muhammad daripada Quraisy. Han kalau nak palih dengan kafir Quraisy, pegah perdamaian. Tapi inti perdamaian, urang Islam yang jak bak Quraisy nyo han bek kembali le kepada urang Islam. Urang Islam yang jak bak Quraisy, yang katruk bak Quraisy, yang katamong sajan Quraisy nyo bek kembali le kepada urang Islam, kepada Nabi Muhammad. Tapi urang Quraisy yang kamengan dengan Nabi Muhammad, yang kajak pada Nabi Muhammad, berkembali Islam. Nah deh. Hana. Yang poin yang dilakukan oleh urang Quraisy. Makanya urang Islam yang jak bak Quraisy nyobek puole babinang gede. Tapi urang Quraisy yang jak bak Nabi Muhammad nyo yu puola. Nyamban poin daripada urang permintaan perdamaian daripada urang Quraisy. Nah, tunggu. Dilakukan perdamaian tapi lagi andai pegat. Yang keempat, fatadayyaqal muslimun, maka sempitlah orang Islam. Islam min hadhihi syurut, daripada ini segala syarat-syarat. Daripada ini segala poin-poin. Wala siyama, dan lebih-lebih lagi. Dan lebih-lebih lagi, man'ihim minat tawaf bil bait, menegah oleh mereka itu daripada tawaf di Kaabah. Menegah mereka itu daripada tawaf di Kaabah. Jadi menyertai lagi yang poin perdamaian yang sempit tak orang Islam. Sempit tak orang Islam. Hakibah sempit orang Islam. Yang pertama, 10 tahun berarti hana perang leh pegah. Yang kedua, sebahagian dengan sebahagian yang lain nyoba saling aman baik melah-melah. Yang kedua, Nabi bergualau Mekah dalam tunang laju. Yang keempat, berarti orang Islam yang kajak berarti bak Quraisy nyo bek wale. Yang kelima, orang Quraisy yang jak Nabi berwalau nyamban permintaan. Sehingga sempitlah orang Islam dengan poin-poin perdamaian tersebut. Lebih-lebih dalam awaknya mantang dilarang untuk tawaf di Kaabah. Hanjit tawaf di Kaabah. Nyamban. Sehingga sempitlah orang Islam. 5. Wa fi ruju'i alaihi salatu wassalam, dan sabit pada kepulangannya Nabi alaihi salatu wassalam min Hudaybiyah, daripada Hudaybiyah, nazalas alaihi suratul fathi, niscaya turunlah di atasnya Nabi oleh surat Al-Fatah. Oleh surat Al-Fatah. Fafarihal muslimun, maka senanglah orang Islam. Bibushra fathi Makkah, dengan kegembiraan pembebasan kota Mekah. Dengan kegembiraan pembebasan kota Mekah. Wa alimu annahu, dan mengetahui oleh mereka itu, annahum,
akan bahawa sesungguh mereka itu la budda, itu tidak boleh tidak, ayyadkhuluha, itu bahawa masuk oleh mereka itu akannya Mekah, aminin, hal keadaan aman, aminin, hal keadaan aman, muhalliqina ru'usahum, yang mencukurkan oleh mereka itu akan kepala mereka itu. Makna kepala rambut, biar cukur ulai ya, dibit darah, cukur bau ulai. Yang mencukurkan oleh mereka itu akan kepala, akar rambut mereka itu. Jadi ahwatan Nabi Nuh daripada Hudaibiyah buno, turun tu ayat surat Fatah. Surat Fatah. Maka bawatnya yang pertama buno awatnya lu pegang perjanjian orang Islam ka sempit hat dia. Hai kibat sempit. Perjanjian lu pegang perdamaian lebih menguntungkan kepada orang Quraisy. Tapi awatnya Nuh daripada Hudaibiyah turun surat Al-Fatah. Maka bawatnya senang orang Islam karena gedepu oleh orang Islam yang bahwasanya berarti kota Mekah akan bebas. Mana akan bebas? Akan dengan mudah berarti orang Islam daripada Mekah ke Madinah untuk jak tawaf hanali tamtham. Ya, karena kata wahyu daripada Allah. Berarti gembira dengan pembebasan kota Mekah. Dan ditipu oleh orang Islam yang bahwasanya awatnya kerja Mekah nyo akan dalam keadaan aman. Bahkan karena kali turun ayat. Dan juga muhalliqina ru'usahum, mencukur rambut-rambut mereka itu. Berarti tahallul. Berarti jejak haji, jejak umrah, kemudian tahallul kembali. Ya. Oleh turun surat Fatah. Yang keenam, ba'da dzalika, sesudah demikian, asbahal muslimun, jadilah orang Islam ahraran, itu yang bebas. Jadilah orang Islam itu yang bebas. Yaruhuna, yang pergi oleh mereka itu. Wayaji'una, dan yang datang mereka itu. Kaifa sya'u, bagaimana menghendaki mereka itu. Wa'aduma nufudun Nabi SAW, dan besarlah yaruhuna, yang pergi oleh mereka itu, wayaji'una, dan pulang oleh mereka itu, kaifa sya'u, bagaimana menghendaki mereka itu, wa'aduma, dan besar nufudun Nabi, oleh pengaruh Nabi SAW. Jadi oleh ayat tersebut, maka bakwatenya orang Islam ka bebas. Kiban ka bebas? Ka bebas berarti pulang pergi kiban yang galak. Gena jak Mekah, gena wa Mekah, terserah kabeh, ka bebas ka galak. Dan bakwatenya karayaklah pengaruh Nabi. Urang-urang berarti kai dengar mandum habana, kai dengar mandum haba Nabi. Karayak pengaruh Nabi SAW. Ahwate kali turun surat Al-Fatah. Wa kataba ila mulukid duwalil mujawirah, dan menulis ianya Nabi, dan menulis surat ianya Nabi. Wa kataba, dan menulis surat ianya Nabi, ila mulukid duwalil mujawirah, kepada raja kerajaan sekitar. Ila muluki, kepada raja, duwalil mujawirah, kerajaan sekitar, di sekitar. Li baladil Arab, bagi balad Arab, negara Arab. Mujawirah sekitar, li baladil Arab, bagi negara Arab. Yad'uhum ilal Islam, yang mengajak ianya Nabi akan mereka itu ilal Islam, kepada Islam. Yang mengajak ianya Nabi akan mereka itu kepada Islam. Faminhum,
Maka sebahagian daripada mereka itu man aslama, itu siman yang telah Islam ia nyaman. Maka sebahagian mereka itu siman yang Islam ia nyaman. Seperti kan Najasi Malikil Habsyah, seperti Najasi, yaitu Raja Habsyah. Wa minhum, dan sebahagian mereka itu man radda, itu siman yang menolak ia nyaman. Rad dan jamilan akan tolak yang baik. Dan sebahagian daripada mereka itu siman yang menolak ia nyaman akan tolak yang baik. Ka Hirakla, seperti Raja Hiraklus. Raja kebanyakan Hirakil ju. Mereka wakaf. Yang Hirakla. Raja Hirakil. So, nama Raja Hirakil, Kaisar Rum. Kaisar Rum, Raja Rum. Oh, Roma. Rumnya Roma. Ke Roma. Olian wal Muqawqis, seperti Muqawqis. So, zaman Muqawqis, Hakimil Misra, hakim Mesir. Misra, hakim Mesir. Ya. Wa minhum, dan sebahagian mereka itu man radda, itu siman yang menolak ia nyaman. Raddan kabihan, akan tolak yang keji. Wa ahana rasulan nabi, dan mencaci ianya man akan rasul, dan mencaci ianya man akan rasul Nabi SAW. Seperti Haris bin Abi Syammar Al-Ghassani dan Kaisar Persia. Persia. Jadi ahwate orang Islam ka bebas oleh turun surat Al-Fatah. Nabi ni tulis surat kepada raja-raja yang di sekitar negara Arab. Ni tulis surat oleh Nabi kepada raja-raja yang di sekitar negara Arab. Yang mana oleh Nabi ni ajak bati raja-raja tersebut untuk tamong Islam. Maka bahawatnya sebahagian daripada raja-raja yang diajak oleh Nabi untuk tamong Islam, yang tamong Islam. So, lagi contoh Raja Habsyah, itulah yang dengan Najasi. Najasinya Raja Habsyah, agaknya kita tamong Islam. Dan juga Nakid berarti raja-raja yang getolak ajakan Nabi tapi dengan tolakan yang baik. Hana bengeh. Hana gekun dapu-dapu, hana gehina Nabi. Tapi hang getem tamong Islam. Lagi contoh Raja Hirakil. So, dan Kaisar Rum. So, nama Raja Hirakil, Kaisar Rum. Berarti Raja Romawi. Dan juga Muqawqis, iaitu hakim negara Mesir. Dan orangnya hang getem tamong Islam. Tapi ditolak dengan secara ged. Dan juga raja-raja yang ditolak dengan secara keji. Bahkan gehina Nabi dalam hotel nak ajak untuk tamong Islam. Lagi contoh Haris bin Abi Syammar Al-Ghassani dan Kaisar Persia. Yang dua yang ditolak Nabi dengan secara keji, bahkan gehina Nabi hotel pakat tamong Islam. Namun pun wallahu a'lam bisawab.